sound horeg yang menimbulkan keributan di Kabupaten Malang. Di sebuah kota yang terkenal dengan suasana yang adem dan juga tentram, Kota Malang, Jawa Timur, tepatnya di Kecamatan Gondanglegi, ada sebuah tradisi yang senantiasa meriah dan diminati oleh banyak masyarakat, khususnya masyarakat Kecamatan Gondanglegi itu sendiri, yakni Karnaval Budaya. Acara ini identik dengan hadirnya sound-sound gigantik atau seperangkat sound system yang besar dan banyak dengan suara yang sangat keras yang disebut dengan sound horeg. Sound ini memiliki volume super keras yang justru volume tersebut menjadi daya tarik utama di dalam penampilannya. Suaranya yang bisa bikin badan bergetar, tapi juga bikin telinga berdengung. Nah, masalahnya, suara yang terlalu keras ini ternyata menimbulkan dampak-dampak serius di masyarakat. Contohnya, mengganggu ketenangan warga, mengacaukan kesehatan seperti stres, gangguan tidur, hingga gangguan pendengaran, bahkan memicu konflik sosial. Mengenai peraturan batasan adanya sound horeg, sebetulnya sudah ada. Pemerintah Kabupaten Malang telah mengeluarkan peraturan daerah nomor 11 tahun 2019 yang intinya berisikan bahwa adanya batasan maksimal tingkat kebisingan, yakni di angka 60 desibel saja. Sementara kenyataannya sound horeg bisa dikatakan horeg itu jika minimal di atas 100 desibel, bahkan rata-rata bisa tembus ke 120 sampai 140 desibel. Nah, aturan yang kedua juga mengatur batasan jam, yakni maksimal pukul 23.00 atau jam 11 malam. Dan harus adanya izin resmi sebelum ditampilkan. Nah, peraturan-peraturan itu sebenarnya sudah ada. Sayangnya, aturan-aturan tersebut ternyata ketika ditelusuri dalam penelitian ini, bagaimana sih pelaku usaha tingkat kesadaran hukumnya mengenai peraturan yang ada tersebut di Kecamatan Gondanglegi, didapatkan 8 dari 10 pelaku usaha sound horeg nyata-nyatanya menolak adanya peraturan batasan tersebut. Alasannya beragam. Ada yang mengatakan bahwa volume 60 desibel itu dianggap terlalu pelan, Pak. Gak menarik bagi penonton, ya kan? Yang kedua, takut usahanya sepi penyewa kalau volumenya dibatasi. Dan yang ketiga, mereka menolak karena memang mereka sebenarnya nggak tahu minimnya sosialisasi oleh pemerintah, sehingga membuat para pelaku usaha sound horeg ini tidak tahu adanya peraturan batasan tersebut. Dan yang terakhir adalah faktor ekonomi. Tentu sound horeg menjadi sebuah mata pencaharian utama bagi para pelakunya. Nah, lantas bagaimana sih dampak fakta di lapangan tersebut? Akibat rendahnya kesadaran hukum para pelaku sound horeg ini membuat pelanggaran terjadi terus-menerus, yang tentu dampaknya mengganggu ketertiban umum. Warga sekitar atau masyarakat yang di sekitar adanya karnaval budaya itu sulit tidur, terganggu, kemudian aktivitasnya juga tidak bisa berjalan lancar karena kebisingan sangat luar biasa. Yang kedua, belum lagi adanya masalah kesehatan, mulai dari stres, kemudian potensi gangguan pendengaran, dan juga kesehatan bagi aset-aset masyarakat, bangunan yang rawan rusak dan segala macamnya. Dan terakhir ada konflik sosial. Ketika masyarakat lama-lama lelah dengan kebisingan yang terjadi, mereka tentu melakukan protes terhadap para pelaku usaha yang bandel tersebut. Nah, tetapi di sisi lain ternyata ada apa sih? Kenapa kok pelaku usaha sound horeg ini mayoritas tuh menolak adanya peraturan pembatasan tingkat kebisingan dan juga regulasi-regulasi mengenai karnaval sound horeg ini? Ada beberapa faktor utama yang mempengaruhi rendahnya kesadaran hukum para pelaku usaha. Yang pertama, tentang adanya pendidikan yang masih rendah. Akibatnya apa? Mereka sulit memahami aturan hukum yang ada, termasuk aturan hukum mengenai sound horeg. Yang kedua, kurangnya sosialisasi yang digalakkan oleh pemerintah.
Banyak pelaku usaha yang tidak pernah mendapat penjelasan secara resmi. Peraturannya seperti apa, pelaksanaannya seperti apa, dan segala macamnya itu sangat kurang dan minim sosialisasi. Bahkan ada yang sama sekali tidak pernah tahu tentang peraturan tersebut. Yang ketiga, adanya budaya usaha lama, di mana mereka sudah terbiasa dengan pola hiburan sound system yang keras-kerasan sejak dahulu kala. Yang kemudian ada faktor ekonomi. Nah, adanya pembatasan ini dianggap mengancam rezeki mereka dari usaha sound horeg. Yang terakhir adalah pengawasan dari pemerintah atau aparat yang sangat-sangat lemah. Aparat di lapangan ketika karnaval budaya nyatanya hanya bertindak menetipkan lalu lintas saja, menetipkan jalan, kemudian rute karnavalnya, bukan mengukur tingkat kebisingan sound horeg itu sendiri, sehingga ini menjadi perhatian khusus. Adapun di dalam penelitian ini ditawarkan beberapa solusi yang cukup komprehensif di dalam mengatasi kesetaraan hukum para pelaku usaha sound horeg. Disarankan pendekatan solusinya tidak hanya secara tegas tapi harus juga persuasif. Dimulai dari sosialisasi dan edukasi hukum yang intensif kepada pelaku usaha dan juga jelas dan komprehensif mengenai peraturannya seperti apa, implementasi seperti apa, dan juga penegakannya seperti apa. Kemudian pengawasan yang konsisten dari pemerintah dan aparat, lengkap dengan alat ukur kebisingan sehingga tidak ada sound-sound yang melanggar. Kemudian harus adanya kolaborasi antara pemerintah, aparat, pelaku usaha, dan juga masyarakat, serta diberikan insentif. Ini yang cukup menarik bagi pelaku usaha yang taat aturan agar mereka termotivasi. Jadi peraturan tidak hanya mengatur secara punishment saja, ada hukuman, tapi juga ada reward bagi mereka yang taat aturan. Nah, di sini ketika reward itu diberikan, khususnya di bidang ekonomi, mereka justru semangat. Kan mereka tujuannya melakukan usaha itu kan pasti kan ekonomi, orientasi ekonomi. Ketika diberikan reward berupa penghargaan secara ekonomi atau finansial, nah tujuan mereka tetap tercapai, tapi peraturan pemerintah dan masyarakat tidak terganggu lagi, itu juga terwujud. Di sini adanya win-win solution. Sehingga disimpulkan bahwa karnaval budaya memang penting sebagai hiburan rakyat, tetapi jangan sampai merugikan warga sekitar, khususnya karnaval budaya yang mengundang atau menghadirkan sound-sound gigantik atau kita sering sebut dengan sound horeg. Nah, kesetaraan hukum pelaku usaha sound horeg itu juga sangat penting diperbaiki, karena ini menjadi salah satu pokok utama pembahasan mengapa sound horeg ini masih merajalela dan masih menimbulkan banyak kemudaratan di masyarakat. Namun tanpa strategi yang tepat, masalah kebisingan akan terus-menerus berulang. Sekian mengenai pembahasan sound horeg kita saat ini. Semoga bermanfaat dan see you.